Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat 122. 122 surah Al-Baqarah kita menggunakan tafsir Al-Baydawi, itu tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, nama lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi kita pilah-pilah dulu. Kalau bisa nanti kita masuk ayat 123. Jadi yang pertama, ya bani Israil. Itu penggalan pertama dulu. Coba dibaca. Wahai Bani Israel. Ya, Bani Israil itu siapa itu? Tidak ada lain Bani Israel kecuali keturunan Nabi Yakub. Jadi kalau bukan keturunan Nabi Yakub namanya bukan Bani Israel. Nabi Ibrahim punya dua anak, walaupun dalam tafsir lain ada seorang anak dari Qibtiyah. Ada dua orang anak lagi. Tetapi masyhurnya punya dua. Yang pertama Ismail yang diletakkan oleh beliau itu di Mekah. Jadi makanya awaluman sakana Mekah Ismail. Yang pertama sekali tinggal di Mekah itu Ismail. Wa awwalu man takallama al-arabiyyah Ismail. Yang pertama ngomong bahasa Arab itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian anak beliau yang kedua adalah Ishak. Jadi Nabi Ishak alaihissalam. Jadi dari sinilah berpecah. Ya, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan keturunan Bani Israel. Ya. Nabi Ishak alaihissalam punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub suka berpindah-pindah. Memang Nabi Yakub itu sudah dikenal. Kalau di dalam istilah tafsir itu ahlul ashirah. Orang yang terkenal banyak anak, satu. Yang kedua terkenal dengan kedudukan beliau yang luar biasa. Kemudian ada juga hukum pada masa beliau. Bagaimana hukum? Kalau ada pencuri, ya ini hukum pada masa Nabi Yakub alaihissalam. Kalau ada pencuri pada masa itu, maka pencuri itu harus mengabdi pada orang yang dia curi selama 1 tahun. Apakah bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kalau hukum Mesir pada waktu itu, pada waktu Raja Rayyan bin Malik, barang siapa yang mencuri, fa'alaihi ayadriba, dia harus dipukul, satu. Yang kedua, wa yaghrumu di'faini ala thamanil masyru'. Dia harus mengeluarkan 2 kali lipat apa yang sudah dia curi. Dia curi 100.000 berarti kembalikan 200.000. Dia curi 1 juta berarti kembalikan 2 juta. Dinamakan Nabi Yakub alaihissalam itu dipanggil dengan Israel. Kenapa Israel? Karena beliau itu berpindah-pindah. Nanti kejak ali malam-malam, kejak ali keno, kejak ali kene. Israel namanya. Maka Israel itu berasal dari kalimat Sara Yasri atau Asra Yusri. Subhanalladzi asra, memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Makanya Yusri diperjalankan, Sara Yasri berjalan sendiri. Israel, maka beliau yang berjalan sendiri di waktu malam. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub dipanggil dengan Israel. Maka anak bahasa Arab itu Bani atau Ibnun. Anak-anak beliau 12 orang itu dipanggil dengan Bani Israel. Keturunannya terus Bani Israel sampai ke bawah Bani Israel. Nah itu yang dipanggil oleh Allah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai keturunan Yakub alaihissalam. Maka Israel itu adalah panggilan lain untuk Nabi Yakub alaihissalam, Israel.
Sedangkan keturunannya Bani Israel. Jadi kalau ada yang mengaku saya Israel itu tidak benar. Israel itulah Nabi Yakub alaihissalam. Keturunannya yang namanya Bani Israel. Sudah. Jadi Allah berdialog dengan mereka. Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai keturunan Yakub alaihissalam, keturunan seorang ayah yang suka jalan malam, pindah-pindah dakwah sini, dakwah situ malam-malam. Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Udhkuru ni'mati. Ya, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, coba dibaca. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Ya, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Nikmat yang dimaksud oleh Allah di sini adalah nikmatun khasatun. Ada nikmat khusus. Apa itu nikmat khusus? Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa sehingga dibawa kembali dari Mesir masuk ke Asia kembali. Dibawa kembali ke Palestina. Ya, dibawa kembali ke Palestina. Itu nikmat khasah namanya. Kemudian yang kedua, lautan terbelah menjadi dua. Itu juga nikmat khasah. Ini yang dua. Yang ketiga, Allah menurunkan makanan dari langit, baik itu manna dan salwa. Manna itu apa? Manna itu seperti madu. Jadi seperti madu. Bagaimana cara turunnya? Rupanya turunnya lengket dulu di pohon-pohon kayu. Kemudian setelah itu apa? Diletakkan bejana di bawahnya, maka dari pohon kayu itu akan turun ke bejana tadi. Seperti madu, itu manna. Salwa itu bagaimana? Salwa itu, makanya manna wa salwa cuma Bani Israel saja yang dapat. Lain hanam dume, nikmat khasah namanya. Salwa itu burung dari langit turun ke bawah memberikan lehernya untuk disembelih. Itu salwa namanya. Ya, jadi seperti burung merpati lah. Sebesar-besar burung merpati. Akhirnya ketika itu mereka sembelih. Jadi maknanya apa? Allah sudah mengarahkan mereka. Kalau menyembelih binatang itu, binatang tidak boleh dimakan kecuali harus disembelih. Dan disembelih menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ketika haus Bani Israel, ada batu Nabi Musa alaihissalam. Batunya itu apa namanya? Persegi. Jadi Allah mengatakan idrib bi'asakal hajar famfajarat minhu 12 aina. Jadi ketika mereka haus, tidak tahu mau cari air kemana, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah mengatakan idrib bi'asakal hajar famfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Nanti ketika kamu pukul, itu dari setiap sudut-sudut itu akan keluar air. 12 mata air yang keluar. Minumlah kamu dari air itu. Itu nikmat khasah namanya. Ini nikmat yang aku berikan kepada mereka. Apalagi mereka ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian masuk ke dalam lautan, kemudian lautan tertutup lagi, mereka berada di sebuah perkampungan namanya perkampungan Tih namanya Pak. Perkampungan Tih. Di perkampungan Tih itu tidak ada la syajarata, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Lagi-lagi ada. Mereka tinggal di perkampungan itu selama 40 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim awan ke atas kepala mereka supaya mereka itu tidak kepanasan. Itu juga nikmat khasah ini, Pak. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Kemudian dari perkampungan Tih, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sekarang bawalah mereka ini untuk masuk ke Palestina. Ya, nah, masuk ke Palestina. Tapi dengan syarat kata Allah, sampai nanti di pintu Palestina, hendaklah mereka sujud syukur kepadaku. Rupanya sebagian Bani Israel 600.000 orang yang berhasil diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari belenggu Fir'aun. 600.000 orang ini kita bisa lihat nanti dalam tafsir Baidawi. Ketika itu apa? Mereka ketika masuk ke dalam ke Palestina, sebagian mereka mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka tidak sujud, tetapi masuknya dengan apa? Dengan punggung mereka, Pak. Mereka tidur di atas tanah kemudian masuk dengan punggung sebagai bukti untuk mengolok-olok Allah dan Nabi Musa. Setelah itu Allah mengirimkan bala kepada mereka. Fa akhadhathumur rajfah, ya. Rijzam minas sama. Setelah itu saya turunkan dari langit penyakit kepada mereka. Sehingga disitulah dikatakan tahun yang pertama di dunia itulah di situ. Bukan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada masa Bani Israel.
Di situ ribuan orang mati, Pak. Jadi mereka menggigil, setelah menggigil kemudian mati. Itu ada hampir ribuan orang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah minta kepada Bani Israel, kamu ingat saja nikmatku. Enggak usah kamu balas nikmatku. Ya, ini walaupun ayat ini untuk Bani Israel, tetapi apa? Ini pelajaran juga bagi kita. Bagaimana Allah berikan nikmat kepada kita. Oh, datanya yang dia, lun hana jo nikmat li Allah, peng hana gejo, jabatan hana gejo, je hana gejo, lampu hana gejo, tapu hana gejo li Allah ada bekahnya. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum. Coba lihat pada dirimu sendiri, begitu dahsyat nikmat dibandingkan nikmat harta itu. Dibandingkan dengan nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat nanyo najih, nyo yang bakdo, nyo yang luar biasa kata Allah. Ya. Coba ketika sakit gigi kan luar biasa sakit kita nyo. Ipada bapa yang pihan sih. Ya. Ini anggota tubuh yang diberikan. Itu fungsinya pun sangat dahsyat sekali kata Allah. Tanpa kita perintah, Pak. Tanpa kita perintah. Darah putih itu ketika kita tersayat langsung keluar dia tutupi itunya. Darah merah demikian pula, jantung demikian pula, ginjal demikian pula. Tangguhnya hana ginjal kabeh katanya. Kalau ingin tahu nikmat ginjal, coba lihat orang yang dicuci darah selalu, Pak. Seminggu lega cuci darah. Seminggu. Sebulan kali lagi, kali belah ke cuci darah karena ginjal tidak berfungsi lagi. Ini aku baru tertepur baca nikmat Allahnya luar biasa. Jadi kita ini ingat-ingat saja, ingat mentong, hana pelai dah balah, Pak. Kan nejuk jaro ke lu ni Allah, nejuk ginjal, nejuk nyo, lu akan balah, hana pelai balah kata Allah. Kamu ingat saja kalau nikmat itu berasal dariku. Inilah peringatan Allah kepada Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kamu ingat saja kamu. Ya. Jadi makanya ketika kita sholat, itu bukti kita ingat kepada Allah. Ketika kita bersedekah, kita bukti kita teringat kepada Allah. Jadi makanya ingat itu tidak mesti membalas, Pak. Hanya mesti membalas. Lun kau sakit, kau sehat lagi, lu akan lu balas dengan sanggup dah balas ni, Pak. Tak sanggup kita balas. Tak sanggup kita balas bagaimana oksigen itu selalu dia bekerja. Tak ada pernah putus, tak pernah berhenti. Ya. Jadi makanya ini seperti seorang ibu yang sudah melahirkan seseorang, kemudian membesarkan, menyekolahkan, dan lain sebagainya. Ibu ini, seorang ibu, tak perlu dia dibalas oleh anaknya yang mepeng 1 miliar, 2 miliar, 30 miliar. Mak, padu mongkoh ni jaga alun jamun. Padu ongkoh. Dalam kandungan 3 bulan padu ongkoh. Lepas 3 bulan lalu padu ongkoh nyocok andu. Sekian miliar cok andu. Hanayum. Seorang ibu akan menolak hanayum ni. Tetapi coba kita setiap bulan kita mengunjungi ibu kita, bawa saja sirup saboh dan sirup mem. Sirup saboh mem sirup. Ya, nampak. Sirup itu harganya berapalah harganya? 25.000. Sirup, tabur sirup. Dia menumpah uruji luar biasa senangnya orang tua, ya, Pak. Padahal cuma tabur sirup, ya, Pak. Maknanya apa? Bukan dinilai tabur sirupnya. Orang tua itu, mana lo mentang tinggal ke lo, ya, nih, Pak. Mentang tinggal ke lo. Sehingga satu sirup itu sangat berharga sekali bagi orang tua. Sama seperti kita duduk berzikir, Pak. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Allah begitu senang sekali. Bahkan mentang tinggal ke lo nih, masih teringat dia kepada saya, pemberi nikmat. Ketika kita salat beribadah, mentang tinggal ke lun ni. Ya, yang penting kita teringat saja kepada Allah. Itulah konsep uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam, ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Nabi Musa, karena yang paling banyak bermunajat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Aktsarun nabi munajatan Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa. Pada suatu hari beliau pergi bermunajat. Waktu itu apa? Beribadah dia, pergi beribadah. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. A'taitana kulla syai'in. Berdialog dengan Allah, Pak. Ya Allah, Engkau berikan kami segala sesuatu. A'taitana kulla syai'in. Fa kaifa nashkuru bika. Ini dialog ini diabadikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masalah asyukru. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami segalanya, kata Nabi Musa alaihissalam. Engkau berikan kenikmatan kepada kami, Engkau selamatkan kami dari Fir'aun, Engkau berikan ini, berikan air, turunkan manna wa salwa. Semua Engkau berikan. Fa kaifa nashkuru bika. Bagaimana cara kami bersyukur kepadamu? Gepikir Nabi Musa, nyo harus ibadah sekian puluh tahun untuk membalas nikmat itu. Maka kan enggak sanggup. Apa kata Allah? Wahai Musa, inna abdi, hambaku itu ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Hambaku itu, dia tahu nikmat itu berasal dariku,
dia sudah bersyukur. Itu saja konsepnya. Jadi waktu dapat sesuatu, alhamdulillah, bismillah. Artinya apa? Kita tahu nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah cukup kata Allah. Kamu teringat saja nikmat itu berasal dariku, kamu sudah bersyukur. Ini ketika mendemai sesuatu, paling enggak sujud syukurlah kita. Sujud syukur memang. Paling enggak kita berterima kasih pada Allah. Ini waktu sesuatu, terima kasih Pak Bah menyokang gara-gara ron hana lewat dulu. Terima kasih Pak menyohanakan ron dulu nih Pak. Terima kasih pada orang lain. Maka di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya heran melihat hamba saya. Dia minta kepada saya, tapi berterima kasihnya kepada orang lain. Mana buktinya? Di temayang ke berdoa ya, di temayang ke berdoa. Ya Allah nak tolong anu lu. Nak tolong anu lu berjerah anu lu mendemai kerja banyak beje ke ulama. Ketika anaknya sudah berhasil, beliau terima kasih bukan kepadaku kata Allah. Terima kasih pada orang lain. Menyokkan doa anu lu aja ke ulama, menyokkan doa anu lu lewat, menyokkan doa anu lu jaminan. Apa salahnya kata Allah? Dia berterima kasih kepadaku, teringat kepadaku yang sudah mendengar doanya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua ya. Jadi uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Sudah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, itu poin yang ketiga. Coba dibaca. Telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Ya, nyan boleh ya. Bagaimana ayat ini dengan ayat yang lain? Ketika Allah mengatakan, "Kuntum khaira ummatin." Ya Muhammad, kamu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bagaimana dengan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel dibandingkan orang-orang lain. Ya. Sekarang kita lihat tafsir Baidawi. Apa kata Imam Al-Baidawi? Aba'uhum wal anbiya, itu yang dihormati oleh Allah, yang diangkat itu kakek-kakek mereka, Siapa kakek-kakek mereka itu? Nabi Yakub, makanya terhormat Nabi Yakub. Nabi Yakub, anak Nabi Yakub. Walaupun diantara, makanya begitu hebatnya Nabi Yakub alaihissalam. Di antara 10 anaknya itu kan luar biasa pekaten akhlaknya, Pak. Akhlak apa? Akhlak negatifnya. Termasuk si Rubel ini, Pak. Nya Rubel menyukai Rubel itu yang melempar Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, itu Rubel, Pak. Kemudian yang menentang raja Nabi Musa alaihissalam ketika di Mesir itu Rubel juga. Untuk menentang itu Rubel. Rubel kalau sudah marah itu suaranya tinggi sekali, Pak. Dia tidak mau tahu itu ya atau kan, Pak. Tidak mau tahu dia. Yang membawa binatang serigala ke depan Nabi Yakub alaihissalam, ya menyuhana pate, Yusuf ipajo li serigala, cok nyo pegah bang serigala, kibah na etika anu. Tidak punya etika anaknya, Pak. Pegah bang serigala, hambatih pegah bang serigala. Yang membuat strategi itu darah itulah Rubel, Pak. Rubel, ibang terus Rubel. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam punya kekuatan sendiri, Pak, untuk menundukkan hati anaknya. Berdoa sama Allah, Pak. Ya. Melekeh sama Allah, Pak. Karena susah di jahanam, melekeh sama Allah. Sabrun jamil, melekeh. Sehingga anak ini menjadi lemah dia, Pak. Itu Rubel. Rubel pernah menentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika apa? Di dalam karung Bunyamin itu ada timbangan raja yang hilang dari emas. Ketika ketemu apanya, berarti yang dapat timbangan raja itu tidak boleh pulang, tinggal di sini. Mempengeh di Rubel. Kamu pikir kami keluarga pencuri? Nyanyi di Nabi Yusuf, Pak. Kamu tahu nggak siapa Yakub itu? Arafta Yakub? Dijawab oleh Nabi Yusuf. Siapa Yakub itu? Siapa emang? Memang siapa dia? Ya, dia nggak tahu kalau ini Yusuf alaihissalam. Kemudian apa kata Rubel? Wahai yang mulia, katanya. Kamu tahu nggak? Di sini ada berapa pasar di Mesir ini? Ada 10. Kalau saya berteriak, di 10 pasar itu ada wanita yang sedang hamil, mengandung, tidak bisa melahirkan lagi gara-gara teriakan saya. Ini bukan haji, Pak. Mubengeh itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ada dalam tafsir Al-Baghawi, Pak. Kamu nggak kenal saya? Ya, bukan Nabi Yusuf, Pak. Walaupun kalian hebat sekali, suku Ibrani, saya lebih hebat dari kalian. Mengerti Pak, Rubel, Pak. Rubah Rubel, Pak. Disitulah Rubel mengatakan, ya ayuhal aziz, wahai yang mulia, tolong kamu, innalahu aban syekhan kabiran, fakhud ahadana makanahu. Baru dia lemah lembut. Ya. Ini tidak jauh juga dari doa Nabi Yakub alaihissalam. Menyogetanya pada posisi Nabi Yakub, mungkin dari awal yang dengan taikat dengan Pak. Atau tak tepok dengan kaya dengan Pak. Karena apa? Ilawan urung ci, Pak.
Tetapi Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah, Pak, fasabrun jamil, persabaran dulu di dia uduahnya ya Allah. Akhirnya apa? Rupanya lama-lama Rubail ini akhirnya menjadi orang yang bertakwa juga nih. Sehingga dalam satu tafsir dikatakan, bukan satu tafsir, ada berapa tafsir, itu di antara 10 orang itu jadi nabi. Dan tapi bukan rasul. Dan di antara 10 orang itu keturunannya semua menjadi nabi dan rasul. Inilah yang Allah katakan, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aba'ukum. Ya, jadi bapak-bapak kalian itu siapa, Pak? Bapak-bapak kalian itu Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Bunyamin dan lain sebagainya, kemudian keturunan mereka. Setelah itu nak ada lagi. Ya, setelah itu nak ada lagi. Jadi makanya Yahudi itu dia membangga-banggakan dirinya. Kamu Nabi Yakub, kamu nanyo, kamu di apa nama dalam Al-Qur'an itu kami dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena wadron. Itu kalau Yahudi itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu lagi, lupa saya. Dalam tafsir Ibnu Katsir satu lagi kalau nggak salah Qatadah ya Pak. Limadza sumiya Yahudi Yahudiyat. Kenapa Yahudi itu dinamakan Yahudi? Kenapa tidak Bani Israel? Kenapa dipanggil Yahudi? Mereka dipanggil Yahudi li'annahum qalu inna hudna ilaika. Karena mereka itu di mulut mereka selalu mengatakan inna hudna ilaika. Kami bertobat, kami hamba yang baik ya Allah. Maka makna Yahudi itu hamba yang baik. Setelah mereka berbuat kejahatan, Nabi Musa mengatakan kalau kalian tidak berhenti berbuat kejahatan akan dilaknat oleh Allah. Inna hudna ilaik, ya Allah kami kembali, kami bertobat, kami jadi hamba yang baik. Sehingga identiklah kalimat inna hudna ilaika itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani, Pak. Maka bahasa Ibrani itu berasal dari kalimat hada yahudu hudna. Nanti ada dalam Al-Qur'an. Inna hudna ilaika. Kami kembali, kami yang baik ya Allah. Sehingga identiklah nama mereka dengan Yahudi, ya Pak, Yahudi. Maka Yahudi tidak termasuk wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, Pak. Jadi maka kata Imam Al-Baydawi aba'ukum wal anbiya, ya, Pak, bapak-bapak kalian dan para nabi. Sehingga Yahudi itu supaya mereka itu dilindungi oleh Allah, mereka mengambil nama kakek mereka Yakub yaitu Israel. Ya, mengatakan kamu adalah Israel. Ya, kamu Israel. Israel yang tahu Israel itu Nabi Yakub. Ya, ini sama seperti kaum Ad, ya kaum Ad. Iramadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu kaum Ad menamakan diri mereka Iram. Iram itu siapa? Cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Iram namanya. Iram itu seorang ahli ibadah. Kemudian dia punya anak menjadi Ad itu pembangkang. Makanya mereka itu supaya tidak identik dengan pembangkang, mereka mengambil nama kakek mereka Iram. Iramadzatil imad, ya Iram. Yahudi karena supaya tidak identik dengan ini, dia ambil nama kakeknya Israel. Ya. Jadi maka kita harus tahu Israel itu siapa, Yahudi itu siapa, Bani Israel itu siapa. Baik langsung dah pengaju, hana galak lo ke Israel, berarti hana galak ke Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu Israel. Mereka cuma mengambil nama saja. Ya. Ini seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kita mungkin kalau cermat itu Abdullah bin Ummi Maktum. Masa ada bin Ummi Maktum? Ummi Maktum kan perempuan berarti, Pak. Masa dia bin perempuan? Ya, Pak. Rupanya Abdullah ini dia punya apa namanya? Neneknya, neneknya itu dikenal dengan Ummi Maktum. Neneknya punya anak namanya Maktum, maka dipanggil Ummi Maktum. Dia seorang ahli ibadah, orang yang baik, orang yang jero. Maka Abdullah diidentikan dengan neneknya, bukan dengan orang tuanya. Ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum itu neneknya, bukan orang tuanya, dan perempuan lagi, Ummi Maktum. Ya sudah. Sekarang kita lanjut. Jadi makanya ada beberapa penafsir yang menafsirkan di sini. Ummatu Muhammadin khaira ummah, yang paling baik umat sekarang itulah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Yahudi masih mengklaim paling baik itu adalah kami. Di dalam Taurat Allah memuji-muji kami, di dalam Injil memuji kami, dalam Al-Quran juga memuji kami. Maka mereka bisa berbuat apa saja. Setelah itu apa? Mereka bertobat lagi. Maka Allah mengatakan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sudah. Sekarang kita masuk ayat 123. Wattaqu yauman la tajzi.
Ada yang membaca yauma la yajzi. Berarti boleh dua bacaannya. Tajzi, yajzi. Nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Ini lumayan panjang sedikit, tapi tidak apa-apa, kalau cukup waktu kita lanjutkan. Kalau enggak cukup kita berhenti nanti. Sekarang yang pertama dulu. Wattaqu yauman. Ya, coba dibaca. Dan takutlah kamu pada hari. Ya, ini makanya terjemahan butuh-butuh Pak, pada hari punya. Ya. Yaumun, kalau ada dalam Al-Qur'an yaumun, itu ya dulu kata Imam Syekh Tantawi ya dulu ala zamanin. Menunjukkan kepada zaman. Zaman apa itu? Hari kiamat ya, Pak. Hari kiamat. Bagaimana dengan surah Al-Maidah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini ya Muhammad saya sempurnakan nikmat. Kan ada al-yaum juga di situ. Maka penafsir mengatakan yaum itu adalah apa? Kiamat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Setelah turun ayat itu. Maka pengungkapan makna yaumun dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kiamat, kematian, ya, alam barzah itu yaumun. Yaumun di sini wattaqu yauman. Ini juga berlaku untuk kita. Jadi beda pikir nyonyo ke Yahudi, nyonyo ke Bani Israel, ya. Kita nyobain aja, harus hati-hati, Pak. Kita paling enggak berjaya di dunia ini berapa tahun lah. Dikenal oleh orang lain cuma berapa tahun lah. 70 tahun. Apakah haju 30 tahun apakah haju? 100 tahun itu enggak lama, Pak. 30 tahun hanatre, Pak. Kita menikmati dunia 100 tahun itu enggak lama. Maka Allah mengatakan wattaqu yauman. Perlulah kamu menjaga dirimu. Nanti ketika yaumon kamu mati nanti, betapa kita mati ya Pak. Itu perlu kita ingat. Kalau seandainya kita ingin menisbahkan ke yang lebih jauh, kita kan enggak hitam wakai Pak. Takutlah kamu nanti hari ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Oh, hana-hana betih ji udah ya Pak. Sudah, kita tarik ke belakang. Takutlah kamu ketika kamu berada di alam barzah. Hana ada betih, hana urung alam barzahnya selamanya kayak cerita apa katanya. Oh, tarik lawan likut. Takutlah kamu ketika ditiup sangkakala pertama bumi hancur semuanya. Kiban tadi mungkin katanya meninggal sebelumnya. Tatrek lau nikah lau. Wattaqu yauman, takutlah kamu ketika kamu mati dan hilang nyawamu kata Allah Subhanahu wa taala. Oh ya anak pedih. Siapa yang enggak percaya? Ada enggak orang yang lebih umur oleh Allah karena luar tutun lihat tutun hana ya. Yang tertuh lebihnya itu 1-2 orang. Maka 80 1-2 orang. Itu rata-rata kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, 60 dan 70 itu saja. Apakah nikmat kehidupan dunia cuma 70 tahun saja? Hana nikmat punya 70 tahun ni Pak. Tak pernah sampai 70 tentu. Orang tertutun kamu jak kena jak gede. Apakah nikmat 100 tahun? Hana nikmat tertutun ni Pak. Enggak lama 100 tahun itu. Beda fikirnya. Kita dulu kita fikir masih kecil rumah bergasak kada ayo kana ni rumah kana cucol lah Pak. Maka kita pikir umur itu kan makin bertambah terus. Maka Allah mengatakan wattaqu yauman. Paling enggak jagalah dirimu. Jagalah dirimu untuk menghadapi mati itu. Jagalah dirimu itu saja. Kalau kamu tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada surga neraka, yang penting jaga dirimu ketika kamu mati, nyamtang lek. Terserah kamu mau buat apa. Mau zalimi orang lain, Allah mengatakan jangan zalimi orang lain. Hai lon dengar ya Allah, hai kakun premati mentau. Ya nama premati mentau. Beribadahlah kamu. Hai lo ibadah ya Allah. Oh cici premati ya itu atau yang mat. Ne premati ya Pak. Itu mati baru ne tedo. Ya. Jadi artinya apa? Kalau tidak mau ibadah ya sudah. Yang penting kamu itu jaga saja kematianmu kapan. Wattaqu yauman. Ini kalau kita lihat tafsiran lain lagi bukan itu tafsirannya, tapi lebih jauh lagi Pak. Ingatlah ketika hari kiamat nanti pada masyarakat katanya ada gede, oh maji udah gede. Nyo yang bejo yang paling tong katanya mati itu paling dekat dengan kita. Ingat saja itu. Ya, ingat ketika kamu mati. Maka menyodakem dega-dega, ingat ketika dicabut kenikmatan kamu mati yang di penjara. Ini seperti sahabat. Ketika itu mereka duduk di masjid berkelompok-kelompok. Ya, mereka tertawa, kelompoknya ikip. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu datang Rasulullah, mereka semua diam dan berdiri. Rasulullah kedepan orang yang kengkeng menolak musibah itu pun. Apa kata Rasulullah? Takutlah kalian, ya takutlah kalian, takutlah kalian itu dicabut nikmat oleh Allah. Artinya mati. Takutlah kepada kematian. Perbanyaklah menangis dibandingkan dengan tertawa.
Nah urang kerak mati, ya kan kita perjalanan mati, Pak. Masa ketawa kita? Tak kengkeng, Pak. Kerak mati, Pak. Paling enggak kan kita menjaga diri, Pak. Was-was, Pak. Nyu pajan dunyi, pajan ni lam rung, Pak. Pajan masuk ke dalam lubang ini kapan? Maka kita harus hati-hati, Pak. Peta kengkeng, punya kengkeng jangan hotel lut dalamnya. Karena tepu-tepu, Pak. Ugat nyutan teputan, ya, Pak. Itu makna wataku. Orang saleh, tidak berlaku. Orang saleh dia bisa menolong orang lain. Anak yang saleh bisa menolong orang tuanya. Orang mukmin bisa menolong sahabat-sahabatnya, kerabatnya. Nabi Muhammad bisa menolong umatnya. Tapi dalam tanda kutip, memang nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang anak ketika dia melihat ayah ibunya itu di padang mahsyar. Jadi ada kalau bapak dan ibu-ibu sekalian punya anak ketika di dalam kandungan waktu lahir meninggal, atau ketika baru melahirkan meninggal, dia meninggal dunia. Maka anak-anak ini akan mencari orang tuanya nanti di padang mahsyar. Dia akan mencari orang tuanya. Ketika itu dia pegang bahu orang tuanya. Dikatakan, kamu siapa kamu? Saya anak bapak. Kadang-kadang ada keturi dia. Akhirnya apa? Dia pegang tangan kedua orang tuanya, dibawa ke depan pintu surga, tanpa melewati sirat, tanpa hisab, tanpa apapun. Mana dalilnya? Ketika sampai ke sana, ditanya oleh malaikat, hal jistas sirat? Kok cepat kali sampai? Sudah lewat sirat? Belum. Ya kapal lewat. Apakah sudah dihisab tadi? Ada. Ya kapal orang. Tahu mereka. Apakah nak kena bukan malaikat penjaga apa surga itu? Anu lorme yang mereka. Ditanya mbak anu ini. Kamu izin siapa kamu? Pokok orang tua kamu kemari. Izin Allah Subhanahu wa taala, baru beri malaikat. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbahagialah orang tua yang ketika melahirkan anaknya meninggal dunia anaknya.
Atau di dalam kandungan dia meninggal dunia. Tapi bekna pun haji ini, ya pohon itu kandungan. Ya warung ada pohon ini. Bakal supaya bayi dulu di padang masyarakat. Kayak dulu wah, ini dia ni. Jadi makanya orang yang membunuh anaknya itu ada di dalam Al-Quran juga. Adul Banat namanya. Jadi seorang tua ibu yang mengaborsi anaknya, atau ketika lahir dia bunuh anaknya, nanti anak ini kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir akan melekat di tubuh orang tuanya. Berapa orang yang dia bunuh? 5 anak melekat di tubuhnya. Apa kata anak itu? Ya Allah, Allahumma, wahai Allah, hadhihi ummi allati qatalatni. Ini ibuku yang sudah membunuhku. Ya, semakin nanti ada mengatakan begini, membunuh dalam makna hakiki atau membunuh karakter anaknya. Karakter ini ibu anak apa? Nah, aja. Ya tidak hanya. Maka anak ini akan menuntut nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua saya yang membunuh karakter saya ya Allah. Sehingga saya menjadi orang pembangkang. Lu punya pegang untuk cetakan hancur, untuknya hancur. Lu punya tikul api hancur, mana hancur lu? Karakter saya sudah dibunuh oleh orang tua saya. Sebagian menerjemahkan itu adalah karakter, membunuh karakter anaknya. Ya. Sehingga apa? Anaknya mengatakan sehingga saya tidak tahu apa-apa ya. Agama lu anak umpuh. Lu hancur. Karena bukan orang tua lu yang mengarahkan lu untuk anak lu agama ya. Ya kafir dia juga. Maka anak itu terus melengkap di tubuh orang tuanya. Minta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini makna tajzi nafsun an nafsin syaitan. Apa itu? Tolong kata. Tidak. Nampol. Ya, nampol kan nanti batin. Ya berarti ini di tengah-tengah saja nih. Wala yuqbalu minha syafaat. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi nubuatan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.